Bismillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayahnya lah kita masih bisa melaksanakan qiyam Ramadan di malam hari ini, malam yang ke-8. Ya, yang di sini malam ke-7. Hari ini ke-7, tapi malam ke-8 besok. Besok 7. Ya, tak terasa sepertiga yang pertama hampir kita selesaikan. Babak penyisihan hampir kita selesaikan. Ini artinya apa? Ke depan kita akan memasuki 10 yang pertengahan dan seterusnya 10 yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat kepada kita untuk terus menghidupkan Ramadan dan semakin asyik dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah pada kesempatan yang singkat ini akan kita sampaikan beberapa hadis qudsi yang berkaitan dengan ganjaran orang-orang yang berpuasa. Ya, ganjaran orang-orang yang berpuasa. Hadis qudsi yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang datangnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin." Qala Allah Ta'ala, "Illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi," ila akhir hadis. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis qudsi. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu hanyalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan bahwasanya yang dilipat gandakan itu
Yang dikecualikan apa? Puasa ya. Yang dikecualikan adalah puasa. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang diberikan ganjaran 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, sampai 700 kali lipat. Berbeda halnya dengan puasa, ya. Puasa itu pahalanya apakah terbatas atau tidak? Ya, pahalanya ataupun ganjarannya tidak terbatas, ya, tidak terbatas, tidak terhitung ataupun tidak terhingga. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau mengatakan alasan kenapa pahala puasa itu ya dilipat gandakan pahalanya tanpa batas. Dilipat gandakan pahalanya tanpa batas, ya. Beliau mengatakan karena amalan puasa ataupun ibadah puasa itu merupakan bagian dari kesabaran. Merupakan bagian dari kesabaran. Dan orang-orang yang bersabar itu akan memperoleh ganjaran yang sangat luar biasa, ganjaran yang sangat besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar, ya, yang disempurnakan, yang dicukupkan pahala mereka tanpa perhitungan, tanpa batas, tanpa terhingga. Ya. Dan di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala dan dalam Islam para ulama membagikan kesabaran ini menjadi 3 bagian, ya. Dan mungkin semua antum sudah tahu, ya. Bagian yang pertama adalah kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kesabaran dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi apa? Takdir Allah yang tidak mengenakkan. Takdir Allah yang tidak mengenakkan. Dan ketiga macam sabar ini ternyata ada di ibadah puasa, ya, ada di ibadah puasa, sehingga pahalanya pun sama dengan orang-orang yang berpuasa, sama dengan orang-orang yang bersabar, yang pahala mereka dilipat gandakan tanpa batas, ya, sebagaimana juga puasa. Ya, sebagaimana juga puasa. Kedua-duanya diberikan pahala ataupun ganjaran, ya, tanpa batas. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga datangnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amalan kebaikan itu, ya, adalah untuknya, ya. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan kebaikan anak Adam itu untuk dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Selain ibadah-ibadah puasa, itu efek positifnya ataupun manfaat yang dirasakan adalah untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri, ya. Berbeda halnya dengan puasa, ya. Berbeda halnya dengan puasa. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya.
Yang ingin kita sampaikan juga di sini adalah muncul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu untuk dirinya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa itu untuk dirinya dan membalas ganjaran puasa itu Allah sendiri yang langsung membalasnya? Ya. Kenapa demikian? Apa halnya, apa sebabnya sehingga ibadah puasa itu dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah ibadah puasa ini ya, dia meninggalkan berbagai macam kesenangan dan syahwat yang ini tidak didapatkan pada ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh misalnya haji dan umroh, ya, memang di sana diperintahkan untuk meninggalkan hubungan intim suami istri ataupun meninggalkan harum-haruman dan yang lainnya. Tetapi tidak semua kesenangan itu ditinggalkan, masih bisa dikerjakan. Misalnya dalam haji dan umroh kita kan tidak berpuasa, kita halal makan dan minum. Berbeda halnya dengan puasa, ya kita harus berpuasa, ya. Kemudian contoh yang kedua, ibadah sholat, ya. Ibadah sholat memang diperintahkan kita untuk tidak makan dan minum dalam sholat, karena kalau makan minum dalam sholat sah sholatnya, ya tidak sah sholatnya, ya. Jadi puasa dalam sholat ada, yaitu menahan makan dan minum, tapi hanya beberapa menit, ya 5 menit, 10 menit ataupun 15 menit. Setelah itu selesai. Setelah itu bisa makan, bisa minum, ya. Ataupun dalam kondisi yang lain, kita mau sholat, tiba-tiba sebelum itu telah dihidangkan makanan di meja makan, telah siap untuk disantap, ya, sudah siap untuk dinikmati, ya. Dan ini apakah kita dahulukan sholat kita ataupun makan dulu? Ya, tentunya agama kita menganjurkan apa? Ya, kita makan dulu karena makanan sudah terhidangkan sebelum kita sholat, sehingga tidak mengganggu kekhusyukan kita dalam sholat. Jadi berbeda halnya dengan puasa. Puasa kita menahan, ya, dari ba'da subuh sampai maghrib, lebih kurang ya 12 jam ke atas. Sementara yang tadi ya beberapa menit, makanya berbeda, ya. Makanya berbeda ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian sebab yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa untuk dirinya dan Allah sendiri yang membalas pahala tersebut? Ya, alasan yang kedua adalah karena ibadah puasa itu amalan yang sifatnya rahasia antara seorang hamba dengan Rabb, ya, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah yang tahu. Apakah dia berpuasa atau tidak, siapa yang tahu? Dia atau Allah yang tahu, yang lain tidak tahu. Ya, Abdurrahman keluar dari rumah, jumpa sama teman nggak tahu Abdurrahman puasa atau enggak. Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Kapan tahunya? Kalau ditanya puasa atau enggak. Nah, tapi tanpa ditanya, tahu nggak Abdurrahman itu puasa? Nah, nggak tahu dia. Jadi yang tahu itu Abdurrahman sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan dua sebab ini mengkhususkan puasa itu untuk dirinya sendiri dan beliau sendiri yang membalasnya. Kemudian yang terakhir, amalan puasa ini menjadi satu sebab dimasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kullul amali kaffaratun
illa as-saum was-saumu bi wa ana ajzi bihi. Ya. Setiap amalan anak Adam adalah penembus dosa, ya, kafaratun, kecuali puasa, ya. Karena puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang membalasnya. Ya. Sufyan bin Uyainah, beliau mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hamba-hambanya, ya. Amalan-amalan yang baik akan menghapuskan, akan menjadi kafarah bagi amalan-amalan yang buruk, ya. Dihapus sehingga tidak ada satu pun lagi yang tinggal dari amalan kebaikan itu kecuali ibadah puasa. Yang ibadah puasa itu tidak bisa diganggu karena pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya seorang hamba akan dimasukkan ke dalam surga jikalau ia berpuasa dengan baik dan benar, ya, ikhlas karena Allah dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, pada hari kiamat nanti akan ditimbang di mizannya Allah Subhanahu wa taala antara amalan-amalan kebaikan dengan amalan-amalan keburukan, sehingga habis amalan kebaikan sementara amalan keburukan masih tersisa, masih berat ke kiri, ya. Tidak ada yang tersisa dari amalan kebaikan kecuali ibadah puasa, ya. Dan itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasa yang kita lakukan kita tidak tahu, ya. Allah akan memberatkan timbangan kita dengan ganjaran pahala puasa, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam surganya. Yang mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang berpuasa dengan baik dan benar, dengan ikhlas kepada Allah, ya, dan mengharap ganjarannya. Tidak berpuasa seperti orang-orang awam yang hanya sekedar menahan makan dan minum. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya melalui pintu Ar-Rayyan, ya, sebuah pintu di surga yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.